Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini saya membahas hasil seleksi administrasi P3K guru tahun 2022. Nah, ini yang ingin saya bahas ini salah satu kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam. Nah, hanya di sini Kota Batam sedikit menambah kolom keterangan. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangannya di situ dari P2, yang artinya P2 ini adalah guru honorer kategori 2 atau juga disingkat dengan THK2 yang tidak lulus atau belum pernah ikut tes di tahun 2021. Makanya mereka masuk dalam P2, prioritas 2. Nah, tidak banyak ini, kurang lebih hanya 15-an. Nah, di bawahnya adalah P3. Jadi untuk eh, BKD Batam itu sudah diurutkan P2, P1 itu eh, memang dipisah khusus, tidak ada di sini. Karena mereka itu sudah diberikan formasi atau penempatan. Jadi berbeda dengan di sini. Mereka sudah lulus administrasi di tahun 2021. Nah, di bawahnya lanjut P3 bahkan P4. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, nah, yang ingin saya bahas dari pengumuman ini adalah sangat banyak. Nah, di Kota Batam ini sebenarnya jumlah guru itu aslinya itu tentu yang saya maksud adalah guru honor, karena yang bisa mendaftar itu adalah guru honor yang terdaftar di Dapodik. Nah, yang lulus administrasi dan mendaftar dan bisa melakukan resume untuk di Kota Batam ini hanya 1591, anggaplah kita bulatkan 1600. Padahal di Kota Batam ini gurunya itu bisa tembus 10.000. Bahkan di salah satu berita online itu 7.000. Nah, saya yakin bisa lebih banyak karena sekolah di Kota Batam ini cukup banyak. Nah, kenapa hanya 1.600? Nah, itu tadi permasalahannya. Banyak alasan karena tidak bisa mendaftar dan tidak bisa melanjutkan. Itu mutlak kesalahan kita pribadi, Bapak Ibu. Karena sudah jelas di Juknis itu yang ada di website SSCASN itu bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara melanjutkannya jika ada masalah seperti ini. Jadi kesalahan mutlak. Nah, ini saya contohkan. P4 ini itu mereka guru honor yang sudah terdaftar di Dapodik dan belum pasti ada formasi, tapi mereka bisa melanjutkan pendaftaran. Toh apalagi kita atau Bapak Ibu guru yang berada di posisi P3, prioritas 3. Nah, ini sangat banyak prioritas 4. Hampir setengahnya. Nah, prioritas 3 ini kan sudah jelas guru yang sudah mengabdi 3 tahun lebih, nah, di sekolah negeri khususnya. Nah, karena jika P4 itu pasti biasanya rata-rata di sekolah swasta. Nah, kalau di sekolah negeri dia belum 3 tahun. Nah, dua itu saja. Sama-sama terdaftar, bedanya kalau di swasta dia tidak dilihat pengabdiannya, kalau di negeri dia dilihat pengabdiannya. Bedanya situ saja. Nah, jadi yang ingin saya bahas dari pengumuman ini adalah, jadi Bapak Ibu guru yang tidak bisa mendaftar itu adalah kesalahan pribadi, maka baca lagi Juknis bagaimana cara mengatasi masalah jika tidak bisa melakukan pendaftaran hingga resume. Nah, yang banyak di komen FB itu kan bagaimana mau mendaftar ngelanjutin aja tidak bisa. Itu mutlak kesalahan pribadi Bapak Ibu guru sendiri, karena kurangnya literasi yang pertama, karena malasnya membaca pertama. Padahal kalau sudah di website yang resmi itu tentu tidak mungkin hoax, apalagi berkaitan dengan Juknis. Biasanya Juknis itu lama akan untuk berubahnya. Nah, itu kesalahan sendiri karena saya sudah baca, oh gini caranya. Ya, memang saya alhamdulillah tidak menemukan masalah itu. Jika pun menemukan, itu kita harus bertanya kepada orang yang sudah
sampai misalnya ke resume. Nah, tentu kalau misalnya ragu lagi, tanya kepada admin dinas, tanya ke BKD bagaimana solusinya. Nah, karena jika dilihat di sini, ini banyak pasrah. Ya, walaupun mungkin banyak juga yang terdoktrin oleh YouTuber-YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian hanya demi konten rela membuat apa saja, judul kadang sembarangan, tidak nyambung dengan isi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu untuk tahun depan jika misalnya kasusnya sama seperti yang saya ceritakan tadi, nah kembali baca juknisnya, bagaimana juknis pendaftaran maksudnya Bapak Ibu. Nah, saya contohkan misalnya. Saya contohkan, sabar. Nah, ini saya sudah klik CCSN. Nah, tinggal kita masuk saja. Nah, yang saya maksud itu adalah Bapak Ibu yang di sini. Nah, ketika kita sebelum login di beranda itu, nah, itu ada buku petunjuk. Nah, buku petunjuk. Nah, itu yang Bapak Ibu baca sampai tuntas. Silakan Bapak Ibu baca buku petunjuk. Nah, di atasnya kan ada buat akun. Baca buku petunjuk buat akun. Nah, jika misalnya belum buat, jika misalnya sudah login bermasalah seperti yang banyak berita di FB dan seterusnya itu, nah, baca petunjuk teknisnya itu sampai khatam. Nah, saya tidak perlu lagi memberikan bagaimana. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya Ehri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.